Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku penempuh jalan kerohanian, semoga Allah selalu melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan perjalanan keusulan kita pada tahap terminal yang ketiga. Tapi sebelum kita melanjutkan ke tahap perjalanan ketiga, kita sedikit mengingatkan kembali pada tahap kedua sebelumnya, yaitu pada tahap terminal kedua terdahulu kita sudah melaksanakan perjalanan zikir kolbi, di mana zikir kolbi ini kita mengucapkan kalimat zikir la ilaha illallah di dalam kolbi, atau Allah 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 secara sir, dan sudah merasuk ke dalam rasa ruh. Rasa ruh ini bila kita sudah berada di dalamnya, ini ditandai oleh fananya rasa kesadaran jasad dan fananya rasa kesadaran jiwa. Semua rasa jasad dan jiwa telah lebur, berada dan berkumpul menjadi satu, berada di dalam rasa ruh, atau dengan kata lain, kesadaran berada di dalam rasa sifat semata. Tiada lagi kita merasakan adanya kesadaran jasad dan jiwa. Yang ada hanya tinggal kesadaran rasa sifat semata. Maksudnya di sini bahwa kini yang kita rasakan hanyalah rasa hidup, rasa melihat, rasa mendengar, rasa berakal, dan rasa berkehendak. Sekali lagi, yang ada hanya rasa saja. Tiada lagi kita merasakan adanya wujud tubuh jasad ini dan wujud jiwa kita ini, karena keduanya telah fana dan lebur di dalam rasa pada saat kita larut dalam zikir. Saudaraku, bila rasa kita sudah dapat menetap di area rasa ruh atau rasa sifat ini, maka berarti kita sudah berada pada terminal ketiga, yaitu makom ruh atau makom sifat. Pada makom tahapan perjalanan ini, secara teori pada pelajaran tasawuf berarti kita sudah masuk pada tahapan tajalli, muraqabah dan muqarabah, zikir ruh, tauhid sifat, dan hakikat. Kesemua tahapan di atas pada prinsipnya adalah sama pada satu makom, yaitu makom ruh atau makom sifat atau rasa, atau juga disebut makom Nur Muhammad. Untuk mengekalkan rasa di makom ini, agar selalu kesadaran diri berada di rasa ruh semata, maka kita sekarang beralih dan dilanjutkan melakukan zikir ruh atau zikir rasa, yaitu berzikir dengan mengucapkan Hu Allah, atau biasa juga disebut dengan zikir nafas, atau juga disebut dengan zikir muraqabah, yaitu zikir di mana secara teori kita sudah harus menggunakan rasa, yaitu merasakan selalu kesadaran ini diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbul suatu pertanyaan bahwa bagaimana teknik melakukan zikir nafas ini, atau zikir dengan mengucapkan Hu Allah ini di dalam rasa nafas kita. Apakah kita mengingat keluar masuknya nafas, atau mengingat lafaz zikir Hu Allahnya? Saudaraku, ketahuilah bahwa esensi tujuan dari zikir nafas Hu Allah ini adalah bahwa yang kita ingat dan yang kita harus rasakan adalah adanya daya hidup yang menggerakkan naik turunnya nafas ini. Sekali lagi,
yang kita ingat dan rasakan adalah daya hidup yang menggerakkan naik turunnya nafas ini. Jadi bukan lafaz hu Allahnya dan bukan turun naiknya nafas yang kita ingat dan kita pikirkan. Sehingga bila kita lakukan cara ini dengan benar, maka sampailah rasa nafas ini lebur menjadi rasa hidup semata, atau yang kita rasakan hanya rasa hidup semata. Setelah kita berzikir dengan rasa yang berlafazkan hu Allah dengan naik turunnya nafas hingga rasa kita sudah menetap atau lebur masuk di area rasa hidup diri ini, maka disinilah kita akan merasakan bahwa kita perlahan sudah merasakan diri ini selalu dilihat dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan zikir muraqabah. Maka istiqomahkanlah dahulu agar rasa ini menetap di area rasa hidup ini. Setelah rasa ini kekal berada di makom muraqabah atau kesadaran diri ini selalu merasakan adanya hidup ini, kemudian barulah pada tahap berikutnya kita berlanjut pindah dengan berzikir Allahu atau disebut dengan zikir muqarabah, atau yang artinya adalah berdekatan. Maksudnya bahwa kita sudah merasakan adanya rasa hidup ini menyatu dan tidak terpisah dengan kesadaran diri kita lagi. Atau dengan kata lain bahwa kesadaran diri ini sudah diliputi hingga rasa diri ini lebur dan menyatu berada di dalam hidup semata. Maka hakikatnya adalah rasa hidup itulah diri sejati yang sesungguhnya. Itulah perbedaan zikir hu Allah dan zikir Allahu. Bahwa zikir hu Allah tujuannya adalah di mana kita harus merasakan adanya daya hidup yang ada. Sedangkan zikir Allahu tujuannya adalah kesadaran kita sudah merasakan diliputi oleh rasa hidup itu sendiri. Maka inilah yang dimaksud dengan zikir ruh atau zikir rasa. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pada terminal perjalanan tahap ketiga ini, kita melakukan zikir dengan cara berzikir hu Allah, dengan mengikuti naik turunnya nafas, dan rasa ini selalu merasakan adanya daya hidup yang membuat adanya pergerakan naik turunnya nafas ini. Sehingga sampai rasa kesadaran kita merasakan telah menyatu oleh rasa hidup itu sendiri. Singkatnya adalah, kesadaran kita harus menyadari dan merasakan adanya hidup yang ada pada ruh kita sendiri. Dan yang kedua adalah, kesadaran kita haruslah lebur hingga rasa kesadaran ini berada pada hidup itu sendiri. Mengapa zikir ruh harus merasakan adanya hidupnya ruh? Karena pada hakikatnya tiada yang hidup selain hanya sifat hidupnya hayat Allah sendiri. Sifat hayatnya Allah esa pada sekalian alam. Jadi di sini bukan masalah zikir apa yang kita ucapkan, tapi pemahamannya adalah bagaimana caranya pada saat kita berzikir, rasa ini ditujukan agar merasakan adanya hidup yang meliputi diri ini. Saudaraku penempuh jalan kerohanian, istiqomahkanlah makom pada terminal ketiga ini, sehingga rasa ini menetap pada merasakan hidup semata. Maka insya Allah pada makom ini kita sudah berada di depan pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menuju pada pembukaan makom musyahadah,
yaitu merasakan dengan pandangan rasa basyirah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah dekat, dan kita dapat merasakan dekatnya meliputi kesadaran kita ini, sehingga kita seolah selalu merasa berhadapan, selalu merasa bersama, dan selalu berkalam-kalaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti pada saat ruh kita bersaksi sebelum ruh kita ditiupkan ke dalam jasad anak Adam. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya yang ada di dalam ruh merupakan nur rasa atau kenyataan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau jauharnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tajalinya nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang dikatakan Nur Muhammad. Itu juga yang dikatakan kenyataan nur sifatnya, mesra meliputi kepada segala sesuatu. Itulah sifat keesaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesra kepada segala sesuatu. Maka pada terminal ketiga ini secara teorinya adalah menetapkan kesadaran rasa pada rasa hidup semata. Sehingga yang harus kita lakukan dalam perjalanan ruhani selanjutnya adalah bagaimana menghaluskan rasa ruh menjadi rasa sir, atau memfanakan ruh menjadi sir, atau menghancurkan ruh menjadi sir. Perlu diketahui bahwa lebih jelasnya di dalam ruh itu adalah rasa, dan sir itu sendiri adalah rahasia di dalam rasa. Inilah perjalanan menuju terminal keempat untuk sampai wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah saudaraku perjalanan pada tahap ketiga ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali perjalanan ruhani pada tahap keempat, yaitu bagaimana perjalanan rasa sir menuju kepada sirullah hingga wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.